Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pengelola dan pemilik data Rembang atau Twilight yang paling komprehensif di dunia. Data kami sudah meliput 5 benua sejak dari New Zealand sampai dengan wilayah Arktik sebanyak 2.200 data atau 2.200 hari. Namun kali ini saya akan mendiskusikan sebuah topik tentang kalender hijrah global tunggal. Video ini sebetulnya bahan kuliah untuk pengurus daerah Muhammadiyah Bogor di Lewiliang yang akan saya sampaikan besok sebetulnya. Tapi saya berjanji bahwa bahan itu akan saya upload ke YouTube supaya bisa dipelajari lebih awal. Baiklah, saya akan langsung ke materinya. Izinkan saya men-share file saya. Baik, judul video saya adalah memahami perbedaan antara wujudul hilal dan wujudul hilal global. Jadi ini adalah dalam rangka menyambut peresmian penggunaan kalender hijrah global tunggal oleh Muhammadiyah yang sudah resmi diumumkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan akan diberlakukan sejak 1 Muharram 1447 yang akan datang. Nah, namun demikian karena di Muhammadiyah selama ini menggunakan wujudul hilal, nah saya akan jelaskan perbedaannya dengan wujudul hilal global. Kalau wujudul hilal itu adalah lokal, nah wujudul hilal global ini adalah global sebagai syarat untuk pembentukan KHGT. Kalender hijrah global tunggal. Namun harus mohon dicatat juga bahwa wujudul hilal global ini adalah kriteria yang akan saya usulkan pada konferensi internasional yang akan datang. Jadi belum resmi, ya. Yang resminya itu kan kriterianya masih menggunakan kriterianya yang di Turki itu kayak yang 2016 itu, yang 58 di barat, kemudian di timurnya. Itu agak rumit karena pertama ijma terjadi sebelum pukul 00 di Greenwich, gitu. Sebelum ya pukul 00 GMT. Kalau itu terlampaui, ada persyaratan di baratnya harus ada titik di sebelah barat yang sudah memenuhi kriteria 58, dan di timur di New Zealand itu harus terjadi istimanya sebelum subuh. Jadi agak rumit lah gitu. Maka dari itu saya akan mengusulkan ini. Tapi tolong dicatat sekali lagi, ini belum resmi. Jadi sementara ini kita masih tetap KHG itu masih menggunakan kriteria Turki itu. Akan saya mulai ini. 29 Ramadan 1446 yang akan datang akan jatuh pada 29 Maret 2025. Pada hari itu umat Islam harus mengevaluasi apakah Idul Fitri 1446 jatuh pada 30 Maret 2025 atau 30 Maret itu masih 30 Ramadan, jadi istimal, kemudian baru 1 Syawalnya 31 Maret. Jadi itu harus dievaluasi pada 29 Maretnya kan. Nah, di beberapa wilayah termasuk Indonesia tinggi hilal negatif saat maghrib akhir Ramadan. Ini kasus yang cukup ekstrim, tapi sangat bagus untuk menjelaskan tentang perbedaan wujudul hilal dan wujudul global itu. Namun hilal adalah fenomena global.
Hilal itu benar-benar fenomena global. Maka ketinggian hilal di wilayah lokal bukan faktor untuk menihilkan kehadiran hilal. Ini udah berkali-kali saya udah. Mengapa? Karena ketinggian hilal itu, baik itu tinggi hilal toposentris maupun geosentris, itu adalah lokal. Jadi tidak boleh menihilkan sebetulnya ya kalau dalam prinsip kalender hijrah global itu. Hilal adalah fenomena global, jadi tidak boleh dibatalkan oleh kriteria lokal. Hilal dapat saja sudah wujud dan sangat besar, tapi di bawah ufuk. Itu prinsip yang harus dipahami untuk memahami kalender hijrah global. Nah, video ini akan menjelaskan perbedaan antara konsep judul hilal dan wujud hilal global. Oke. Nah, seperti biasa, saya sangat yakin bahwa interpretasi tentang Yasin 3740 adalah sebagai dasar syariahnya. Nah, kita lihat ayat 37-nya. Ada sebuah tanda wa ayatul lahumul lail daslahu min nahar fa idahum mudrikun. Ada sebuah tanda bagi mereka yaitu malam. Kami menanggalkannya dari siang. Menanggalkan darinya siang. Jadi eh, jadi Allah sedang menceritakan tentang perubahan siang dan malam. Perubahan siang dan malam itu tidak bisa tidak, itu berarti Allah sedang menjelaskan tentang perputaran bumi pada porosnya. Karena hanya karena bumi berputar pada porosnya lah kemudian terjadi siang dan malam. Jadi karena bumi berputar begini, maka matahari seolah-olah berputar pada arah sebaliknya. Itulah. Makanya kemudian dijelaskan pada ayat 38-nya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari berjalan dalam jangka yang tetap, itulah tanda kebesaran Allah. Jadi itu adalah menjelaskan bahwa perjalanan matahari ini perjalanan semu. Kalau orang mentafsirkannya secara tekstual, oh kalau begitu matahari itu yang bergerak, buminya tetap. Nah ini yang salah. Dia harus belajar sains. Kalau kita pakai mobil atau pakai kereta gitu, maka pohon-pohon dan tiang listrik itu selalu berjalan dari kebalikannya. Itulah gerakan semu. Ini juga seperti itu. Karena bumi berputar seperti ini, matahari seolah-olah bergerak semu. Itu nanti akan saya jelaskan. Kemudian ini yang sangat penting adalah ini. Ini adalah definisi Allah mendefinisikan uh, awal bulan Komariah. Wal qamara qaddarnahu manazilah ta'ada kal urjunil qadim. Dan bulan kami telah tetapkan fase-fase yang akurat untuknya. Sampai dia, artinya dia itu maksudnya fase-fase bulan itu kembali seperti tandan yang tua, tandan kurma yang tua. Jadi seperti ini, melengkung ke bawah gini, tertelungkup. Kalau tertelungkup seperti ini, berarti matahari itu masih di atas. Karena yang tersinari adalah bagian yang begini. Matahari masih di atas. Kemudian dijelaskan pada ininya, dalam kondisi seperti ini, la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Tidaklah bagi matahari diizinkan untuk melampaui bulan. Pada posisi ini, matahari belum bisa melampaui bulan. Jadi itulah pendefinisiannya. Kapan melampaui bulannya? Ketika matahari begini, sehingga terjadilah ijtima. Setelah ijtima, mataharinya sudah melewati, ininya jadi begini. Jadi yang tersinari adalah sekarang sudah terlentang. Itulah hilal. Nah, itulah pendefinisian titik nol yang sangat luar biasa oleh Allah. Itu langsung oleh Allah menjelaskannya. Sekarang akan saya berikan animasinya. Jadi ini, bumi itu berputar pada porosnya ini. Maka terjadilah siang dan malam. Ya kan? Perubahan siang dan malam. Oke. Nah, sekarang begini. Ini tafsir dari Yasin 3740 itu. Karena bumi berputar seperti ini ada bulan di sini, jaraknya 400.000 km. Ini ada matahari, jaraknya
150 juta kilometer. Ya, ini diagram. Karena bulan seperti ini berarti kecepatan sudutnya itu adalah karena dia bergerak selama 360 sama 24 jam dari sini balik lagi ke sini itu 24 jam itu sebesar 360 derajat. 360 derajat dibagi 24 berarti 15 ya. Jadi kecepatan sudut ini bumi itu berputar itu adalah 15 derajat per jam. Nah, karena bumi ini maka bulan dan matahari itu berjalan secara semu sama persis dengan kecepatan ini adalah 15 derajat per jam. Tapi ini adalah gerakan semu. Namun demikian, bulan ini ternyata bergerak ke sana dari sini sampai ke sini lagi 360 derajat selama 29,5 hari. Jadi kalau 360 dibagi 29,5 hari itu adalah gerakan ini adalah setengah derajat per hari. Ya, di sini anunya, kuncinya. Mengapa terjadi fase-fase bulan itu? Kalau matahari dikatakan oleh Yasin juga bergerak dengan tetap 15 derajat per jam, kalau bulan 15 derajat dikurangi setengah derajat, jadi 14 setengah derajat. Jadi itulah yang menyebabkan berkejar-kejaran antara matahari dan bulan itu. Jadi setiap jamnya gerakan matahari dan bulan itu menyebabkan elongasi berubah setengah derajat per jam. Kalau sebelum ijtima semakin mengecil, kalau setelah ijtima semakin membesar. Tapi elongasinya itu bertambah dan bertambah atau berkurang itu setengah derajat per jam. Ya ini setengah derajat per jam ini. Ya, itu akan saya tunjukkan begini. Jadi kalau misalnya begini, ini berputar seperti ini. Pada bulan itu kalau berputar selama 29,5 hari itu, 29,5 hari itu, kalau saat di sini itu terjadi istimewa. Kemudian hari ke-7 ada di sini. Hari ke-14 ada di sampai di sana. Kemudian hari ke-21 sampai di sini. Hari ke-24 di sini. Fase bulannya adalah seperti ini. Ini yang dinamakan waning crescent. Sabit tapi yang mengecil. Sabit yang mengecil. Hari ke-24. Karena ini sebelum menjelang ijtima, maka dia setiap jamnya itu berkurang, elongasinya itu berkurang setengah derajat. Jadi hari ke-23, nah dia mengecil. Karena elongasinya mengecil. Hari ke-26 mengecil lagi, mengecil. Hari ke-27 atau ke-28 semakin kecil. Nah, kapan terjadinya dia matahari mengejar bulan itu? Jadi ini sebelum inilah urjunil qadim. Kapan itu terjadi matahari mengejar bulan? Ketika terjadi ijtima. Inilah dinamakan dead moon. Sebagai titik nol dari ini, dari perjalanan sinodis bulan itu. Setelah ini hilal. Hilal. Jadi tidak perlu berapa berjam-jam untuk mendefinisikan hilal. 1 detik, 2 detik pun sudah hilal. Bahwa tidak kelihatan ya, tapi secara matematis itu adalah hilal. Ya, jadi hilal seperti ini. Nah, sekarang kita begini, hilal tambah besar, ya toh? Hilal tambah besar nih. Ini besarnya seperti ini. Kalau besar seperti ini, kalau orang ini sekarang ada di malam hari kan di sini, ya nggak kelihatan lah ini karena tertutup oleh bola bumi. Sebaliknya, orang ini suatu saat ada di tengah hari seperti ini. Nah, seperti ini, tengah hari. Ya meskipun nggak bakal kelihatan karena silau oleh sinar matahari. Jadi sinar apa tuh eh, kelihatan dan tidak kelihatannya hilal itu tidak ada pengaruh tidak berkorelasi dengan besar kecilnya hilal. Itu persoalannya. Jadi hilal itu tidak usah kelihatan. Ilmu sains dan teknologi sudah bisa menghitung ukurannya dengan sangat akurat. Itu ananya. Nah, jadi seperti ini. Ini gambaran analoginya ya, analoginya.
Ada bersepeda, orang bersepeda 20 kilometer per jam. Ada orang berjalan kecepatannya 5 kilometer per jam. Yang ini pohon ini tetap. Ini saya analogikan sebagai matahari, yang ini sebagai bulan, yang ini buminya tetap kan. Karena ini gerakan semu sebetulnya kan kalau dalam yang tadi itu. Tapi kalau ini gerakan nyata. Kalau suatu saat begini, setiap jam, setiap saatnya, jarak dari sini dan ke sini itu kan mengecil, mengecil. Karena ini kecepatannya lebih tinggi, yang ini lebih lebih tinggi dari kecepatan orang berjalan. Suatu saat ini bersepeda orang dan ini dalam satu ini, itulah ijtima. Tapi setelah ijtima, karena kecepatan ini lebih tinggi dari ini, maka semakin menjauh kan gitu. Jadi sebelum ijtima dia semakin mengecil jaraknya, itulah elongasi. Kalau setelah ijtima, elongasinya semakin membesar. Jadi tidak usah kelihatan atau tidak, tapi elongasinya itu mengecil atau membesar. Itulah perbedaan antara urjunil kodim dan hilal. Nah, Oke, saya kira ini sudah tidak usah saya jelaskan. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke ini. Saya kemudian melakukan sampling 8 kota. 8 kota di permukaan bumi. Yaitu untuk melihat perubahan-perubahan hilal itu. Kota tersebut adalah Gisborne di New Zealand, GMT plus 13. GMT plus 13 itu artinya kalau di London pukul 0, di sini berarti pukul tengah malam, di sini udah pukul 13 siang hari gitu. Nah, Sydney GMT plus 11, Merauke GMT plus 9, Sabang GMT plus 7, Mekah ini Greenwich, New York City GMT minus 5, dan Seattle GMT minus 8. Nah, ini memang saya akan usulkan sebagai standar. Yang lain-lainnya boleh dirubah, tapi saya mengusulkan bahwa Merauke dan Sabang itu adalah tetap, ya, tidak bisa dirubah karena ini adalah yang mengusulkan orang Indonesia. Jadi saya akan mengusulkan bahwa Merauke dan Sabang itu adalah sebagai legacy dari orang Indonesia yang mengusulkan inilah kira-kira. Nah, kemudian ini saya kira nggak ada lah. Nah, ini akan saya usulkan menjadi 8 benchmark standar jika pertumbuhan hilal itu. Anulah ini nggak usah dijelaskan ya. Kemudian kita akan lihat pada 29 Maret 2025 akan datang, ijtima di Gisborne ya. Di Gisborne itu terjadi pukul 23.57. Artinya kalau di London itu dikurangi 13, jadi pukul 10.57. Karena di Gisborne itu GMT plus 13 kan. Jadi kalau di London ya kurangi 13 jam aja. Kira-kira jam 10 jam 13 berarti 10.57 kan. 10.57. Di Jakarta dikurangi 6. Jadi kira-kira pukul 23 kurangi 6 17-an, 17.57 kan gitu. Jadi itu ya, tapi itu kan global. Artinya terjadi di detik yang sama. Nah, itu. Jadi, tapi yang harus diingat, kalau 29 Maret pukul 25 pukul 23.57 ini berarti terjadi sebelum Fajar 30 Maret. Karena fajarnya di Gisborne itu terjadi barangkali sekitar pukul 5 gitu ya. Pastinya saya agak lupa lah, tapi kira-kira pukul 5 atau 4:30 gitu ya. Jadi pasti ini di sebelum fajar kan. Jadi ini seharusnya hilal pada fajar di Gisborne itu sudah tertentu karena sudah berapa jam itu? 5 jaman kan gitu. Jadi pasti sudah besar. Setiap jamnya itu elongasinya bertambah setengah derajat. Jadi kalau sudah pada menjelang subuh itu pasti sudah bertambah 2,5 derajat anunya elongasinya. Itu anunya. Oke, sekarang kita lihat. Kita lihat di Gisborne. Gisborne itu terjadi ini tentu saja ini ya. Ini pada saat maghrib ya, pada saat maghrib. Di maghrib di Gisborne itu pada 29 Maret itu terjadi pukul 19.06. Pada saat itu ketinggian hilalnya minus 3 derajat 55 menit 25 detik. Jadi ini pasti kalau kriteria lokal itu artinya misalnya wujudul hilal,
yang lokal itu. Kemudian Mabims, nah ini pasti ditolak, langsung otomatis tolak. Berarti istimal gitu aja, kan gitu. Jadi 30 Maretnya itu adalah masih 30 Ramadan, kan gitu. Tanpa melihat yang lain-lain pun sudah ini pasti ditolak. Nah, nanti kan kita evaluasi. Oke, sekarang kita lihat di setelah Gisborne, saya tadi standarnya adalah Sydney, Sydney Australia. Kita lihat di Sydney. Di Sydney, eh, cuman saya ingatkan lagi, maaf. Jadi tadi di Gisborne itu, mau saya kembalikan lagi, mohon maaf. Eh, ke Gisborne ya, mohon maaf. Ke Gisborne, saya kembalikan lagi. Pada ini ada pukul 19.06, 19 lebih 6 menit kan. Itu elongasinya sekian. Tapi harus diingat bahwa di tadi kan ijtimanya kan terjadi pada tengah malam, menjelang 30 30 Maret tuh, pukul 23.57 kalau nggak salah tadi. Jadi ini adalah masih urjunil kodim karena sebelum ijtima ya, urjunil kodim. Jadi elongasinya itu mengecil mengecil mengecil. Nah itu yang harus jadi perhatikannya, mengecil mengecil. Nah, nanti setelah ijtima pukul 20 ya, kira-kira tengah malam lah gitu. Nah, itu elongasinya membesar. Itulah hilal. Pasti itu kalau itu. Nah, sekarang tadi Gisborne sudah saya kembalikan lagi ke Sydney. Sydney, nah ini kan makanya semakin mengecil ini anunya. Sydney di anunya di maghribnya itu terjadi pukul 18.54 ya. Ini ketinggiannya, ini elongasinya. Ketinggiannya kan negatif. Jadi kalau kriterianya lokal, apa Mabims, apalagi Mabims, Wajul Hilal juga pasti ini istimal gitu aja kan gitu. Sekarang kita lihat setelah Sydney, kita lihat Merauke. Merauke juga negatif, ya negatif. Jadi pasti istimal. Kemudian Sabang, Sabang juga negatif, ya masih meskipun negatifnya semakin kecil. Karena kalau pukul 18 di katakan hampir 19 ini, 19 di Sabang itu berarti di Sydney kan ditambah 6. 19 tambah 6, 20, 19 tambah, ya 19 tambah 6, 25 ya. Jadi udah tengah malam itu. Udah lebih tengah malam. Jadi ini sudah hilal ini kalau kalau di Sydney ini. Ya. Jadi itu. Oke, jadi anunya itu seperti itu. Jadi di Sabang pun pasti istimal kalau kriterianya lokal. Kemudian di Mekah, Mekah Saudi Arabia, nah, ketinggiannya sudah di atas ufuk ini, di atas ufuk. Nah, jadi di Mekah itu kalau pakai kriteria wujudul hilal, ini ya pasti besok tanggal 30 sudah eh, satu Syawal, ya sudah satu Syawal. Cuman persoalannya memang Saudi Arabia itu menggunakan ru'yat, jadi itu memang tidak bisa dipegang juga lah. jadi kasusnya seperti itu. Tapi oke lah, tapi itu untuk anu aja. Kalau seandainya menggunakan wujudul hilal, ini pasti sudah ini, sudah 30 Maret itu sudah uh, sudah satu Syawal. Nah, kemudian kalau Greenwich kita lihat sudah tinggi 2 derajat sekian. Jadi pasti saya kira kalau di sana ya nggak tahu. Saya juga apakah orang yang penganut rukyatnya mungkin lebih kuat ya mungkin kan istimal juga. Tapi secara kalau pakai kriteria apa wujudul hilal pasti 30 Maret itu sudah Syawal. Oke, kita lihat lagi Greenwich di New York. New York kita lihat, nah ternyata udah tinggi New York ini. Jadi di New York pasti, pasti, insya Allah lah, tidak, pasti, insya Allah 30 Maret itu sudah satu Syawal, ya, insya Allah. Nah kemudian setelah New York kita lihat Seattle, Seattle
juga sudah sangat tinggi. Nah, ini malah sudah melebihi kriteria KHGT 58. Jadi menurut KHGT, kriteria 58 ini terpenuhi kan di salah satu titik di Seattle ini. Jadi menurut KHGT, insya Allah ya, ya sudah 30 Maret itu sudah dipastikan Syawal, apa, Idul Fitri gitu anunya. Sekarang persoalannya adalah jika kriteria lokal digunakan, ini kita lihat, katakanlah ini Numa Bims ya, menggunakan ininya 3 derajat, ininya 6,4 derajat. Atau bukannya wujudul hilal. Wujudul hilal itu kan asal bulan, ketika matahari tenggelam, ini ufuknya kan ini. Ini matahari sudah tenggelam, tapi bulannya masih nongol di atas ufuk sedikit, bulan tenggelamnya belakangan, itu asal ijtima terjadi sebelum maghrib. Kemudian bulan tenggelam setelah maghrib, setelah matahari tenggelam. Udah itu masuk. Nah, kalau seperti itu, kalau wujudil hilal, jadi kriteria wujudil hilal akan menyebabkan Indonesia ke timur, jadi Indonesia, Australia, New Zealand itu akan mengawali Syawal pada 31 Maret 2025. Ya kan? Tadi karena semua negatif semua itu. Tapi sebaliknya, umat Islam, ya jadi artinya umat Islam harus istimewa menggenapkan Ramadan menjadi 30 hari. Artinya 30 Maret 2025 masih 30 Ramadan. Nah, itu kalau masih wujudul hilal. Sementara Saudi Arabia ke barat sampai benua Amerika mengawali Syawal pada 30 Maret 2025. Nah, tadi kan sudah di atas ufuk semua itu. Nah, jadi wujudul hilal akan membelah umat Islam dunia. Ya, wujudul hilal itu kalau yang lokal itu yang selama ini dianut oleh Muhammadiyah akan membelah dunia. Tidak mungkin kriteria ini mempersatukan umat. Itulah sebabnya Majelis Tarjih itu begitu apa ya, persisten, ngotot untuk mempersatukan umat supaya karena kalau kita menggunakan Fijrul Hilal lokal, ya terbelah ini umat Islam. Nah, tidak akan terjadi prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Itu persoalannya kalau kita menggunakan lokal itu. Nah, yang aneh lagi nih, Muslim di timur justru beribadah di belakang Muslim di barat. Coba kalau terbelah tadi itu, yang tadi Saudi Arabia sampai ke barat itu kan Idul Fitrinya pada tanggal 30 Maret. Tapi yang dari Indonesia ke timur, di Indonesia, Australia sama New Zealand, yang seharusnya lebih awal, tapi malah belakangan. Jadi 31 Maret kan gitu. Jadi itu lucu, sangat lucu, terbelah dan lucu. Uh, itulah yang menyebabkan uh, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ini tinggal nggak benar kalau seperti ini. Logika akademiknya jadi terbalik-balik kan gitu. Nah, nah sekarang saya tunjukkan anunya, detailnya ya, summary dari detail. Ini saya jadikan benchmarknya itu adalah pada saat Maghrib di Gisborne ya. Maghrib di Gisborne terjadi pukul 19.06 pada 29 Maret 2025. Pada saat Maghrib ketinggian hilal tadi 3,9 derajat di bawah ufuk. Elongasinya ini. Anunya penyinaran bulannya meskipun tidak nol betul karena nol itu kan sebetulnya definisi matematik, tapi fisik itu beda dengan fisiknya masih ada penyinaran bulannya itu 0,1%. Ya. Kemudian 2 jam kemudian, ini kan GMT plus 13, 2 jam kemudian di Sydney matahari tenggelam pukul 18.54. Ketika 18.54, karena ini GMT plus 11, sedangkan Gisborne GMT plus 13, maka di Gisborne sudah pukul 20.55, 54, ditambah 2 jam lah di sini. Pada saat jam 20.54, ketinggiannya tambah
tambah bawah kan, tambah minus 24 ini. Minus 24 derajat. Elongasinya bertambah kecil karena ini sebelum istimewa. Istimewanya kan terjadi pada tengah malam. Jadi ini bertambah kecil. Jadi itulah anunya, tandanya. Kalau sebelum istimewa, elongasinya bertambah kecil. Karena setiap jamnya itu, elongasi itu berkurang atau bertambah setengah derajat per jam. Ini berkurang setengah derajat per jam. Jadi pada pukul 20.54 berkurang ini menjadi 2,50. Fasenya pasti mengecil juga karena sebelum ijtima kan gitu. Jadi yang tadinya 0,1 sekarang jadi 0,06. Oke, kemudian 2 jam kemudian maghrib di Merauke pukul 17.44. Pada saat maghrib di 17.44 di Sydney sudah pukul 19.44 karena bedanya 2 jam. Sedangkan di Gisborne sudah 21.44. Ini tambah turun lagi anunya nih, apanya tuh? Ketinggiannya kan negatif 33 derajat. Ini berkurang juga ini anunya, elongasinya karena sebelum ijtima ini juga berkurang penyinaran bulannya 0,04%. Nah, kemudian jadi sebelum ijtima selalu nah, kemudian maghrib di Sabang pukul 18.48. Di Merauke sudah pukul 20.48, di Sydney sudah 22.48, di Gisborne sudah 0.48. Ini sudah istimewa karena istimewanya kan tadi sekitar tengah malam. Sekitar tengah malam. Maka dari itu ketinggiannya ini tambah julek, tambah ke bawah, tapi ini adalah 0,02%. Turun lagi kan gitu. Tapi inilah fase moon phase, yaitu fase bulan yang terkecil. Karena ini adalah istimewa, sekitar istimewa kan. Istimewa kan sekitar pukul tengah malam kan. Ini kan tengah malam lebih 48 menit. Jadi ini. Tapi harus diingat bahwa ini adalah sudah 120% lebih besar dari ini. Sudah 120%, jadi 1,2 kali kalikan ini. Ya kan? 1,2 kali. Karena apa? Karena sudah melewati ijtima. Sudah melewati ijtima. Jadi sudah makin besar. Oke, kita lanjutkan. Kemudian maghrib di Mekah. Maghrib di Mekah terjadi pukul 18.35. Di Sabang sudah pukul 22.35. Di Merauke sudah 0.35, sudah masuk ke 30 Maret ini. 30 Maret. Ini sudah 2.3, apalagi di Sydney sudah pukul 2. Di Gisborne sudah 4.35, hampir subuh ini. Hampir subuh. Oh maaf ya, di hampir subuh itu ya, yang 120% itu yang ini ya, subuh ini ya. Maaf, ini 120. Jadi kalau waktu mendekati subuh di Gisborne itu sebetulnya ini sudah besar ini. Artinya sudah lebih besar dari saat besar dari saat ijtima lah. Saat maghrib gitu. Nah, ya. Jadi oke. Sekarang itu di Mekah. Oke. Sekarang kita ke Greenwich. Ketika di Greenwich maghrib, di Mekah sudah sekian, di Gisborne sudah pukul 7.29 pagi. 7.29 pagi. Ya kan? Ini tambah besar ini. Mengapa tambah besar? Karena sudah melewati ijtima. Jadi kalau sebelum ijtima mengecil, tapi setelah ijtima pasti membesar. Jadi itulah yang dijelaskan oleh Yasin 39 dan 40. Nah, sekarang kita lihat pada saat di New York seperti ini. Kita ke sini, ke Seattle. Saat di Seattle, maghrib pukul 19.36. Di Sabang sudah, karena GMT plus 7, sudah 9.36 pagi. Ya, jadi di sana maghrib 29, di sini di Sabang sudah 9.36 pagi tanggal 30. Jadi itu anunya beda waktu itu seperti itu. Di Gisborne itu 15.36. Sore ini 15.36, hampir maghrib. Jadi kalau misalnya
50 36, ketinggian hilalnya sekarang sudah positif kan, 34 derajat tapi ini di sebelah barat ini, sebelah barat kan, pukul 3 ini, hampir setengah 4 sore kan, setengah 4 sore. Itu udah berapa? Ketebalan hilalnya 0,7. Ini kan udah 700% daripada saat maghrib. Jadi kalau kriteria lokal itu dia tidak diakui ini sebagai hilal. Karena katanya ketat saat maghrib tidak kelihatan, ini negatif kan gitu. Yakin ini kacau. Ini sudah besar loh. Saya tunjukkan ini betapa besarnya ini. 700%. Nah, ini hilalnya nih. Ini Gisborne. Ini lihat nih, di Gisborne ini stellarium ya, saya menggunakan stellarium. Ketinggian hilalnya 34-38 ini pukul 15.36, jadi sore hari kan. Ya pasti nggak kelihatan lah ini. Sore hari kok 14 matahari terang benderang 15.36 ya nggak kelihatan. Padahal ketebalannya lihat 0,7%, artinya sudah 7 kali lebih besar dari pas saat maghrib. Iya kan? Tapi ini tidak diakui sebagai hilal kan gitu, karena waktu maghribnya nggak kelihatan katanya. Jadi kacau, kacau betul. Jadi katanya kalau pas saat maghrib, nah baru itu anu. Oke. Nah, jadi baru ketika maghrib, oke. Sebelum itu, sebelum sampai ke maghrib ini, eh, kita lihat karena Muhammadiyah itu kan biasanya menggunakan markas hitungannya itu kan Yogyakarta. Yogyakarta itu kan GMT plus 7. Jadi sama aja jamnya 9.36 kan. Coba di jam 9.36 pada saat maghrib di Seattle ini kayak apa hilalnya di Jogja. Jogja ya, Jogja ini. Nah, ini Jogja. Ini hilalnya nih. Ini hilal. Ini sudah 0,8%. Lebih tebal lagi daripada yang di Gisborne kan, di Gisborne karena perbedaan sudut anunya. Tapi ini memang pukul 9.36 pagi, ya nggak bakal kelihatan lah. Tapi ini sudah besar hilalnya, sudah besar. Loh kok gini kok bukan hilal gitu kan. Jadi kriteria lokal itu lucunya di situ. Ya, dari sekarang ya itu karena apa? Karena ke saat maghrib negatif, jadi nggak bukan hilal itu. Ah, iya, tapi kalau sudah berjam-jam seperti ini masih belum hilal juga kan. Oke, baru ketika maghrib, ini sudah maghrib pukul 30, tanggal 30-nya ya, 19.04, tapi ini sudah tanggal 30. Ini kan tanggal 29-nya kan di sini. Ini maghrib. Coba kita lihat, ini udah 95, 9,5 kali daripada ini, 950%. Kita lihat. Nah, ini hilalnya nih. Di Gisborne nih, Gisborne ya. Udah tebal sekali, udah besar sekali. Nah, persoalannya, wah kalau ini hilal ini karena ketinggiannya, wah kan enggak juga ini. Ketinggiannya 1,9 derajat ini. Jadi kalau wujudul hilal, oke lah, ini masuk kan, ya kan. Tapi kalau kata kalau kriterianya Mabim nggak masuk. Jadi masuk Mabim masih harus nggak tahu istimal gimana istimalnya. Berarti 31 hari dong. Ya kan kacau kan itu. Ini nggak masuk mempengaruhi ini secara astronomis kurang dari 3 derajat kan ini. Jadi Mabim nggak anu juga, Mabim masa Mabim mau besokannya lagi mah. Jadi Ramadannya di 31 hari. Jadi anu lah kacau balau itu. Jadi intinya seperti itu. Jadi anunya, jadi hilal sangat besar tapi tidak kelihatan ya. Jadi itu yang harus dipahami itu. Hilal itu bisa tidak kelihatan tapi sangat besar. Nah, jadi tadi ini cerita yang tadi banyak itu kemudian saya anukan bikin grafik. Nah, ini pada pukul 12 siang itu masih Urjunil Qadim ini. Istimanya kan baru terjadi pada pukul ini 29 ya, 29 pada pukul 30 pada 30 Maret pada 29 Maret tapi takbir tengah malam lah gitu ya. Jadi ini. Nah, ini adalah istima. Jadi kalau setelah istima ini kan tadinya menurun ini anunya penyinaran bulannya.
Kalau setelah ijtima ya naik. Masa ini bukan hilal? Pada katakanlah baru hilalnya dikatakan, lah kalau hilalnya yang nanti di pukul 19 di sini nih baru itu hilal katanya karena ini anu sekali. Ya tapi ini masa seperti ini bukan hilal. Padahal kata Yasin, setelah matahari itu mendahului bulan itulah akhir manzilah. Akhir dari manzilah terakhir. Jadi gimana dong? Masa eh, apa itu eh, hadis Nabi menyelisihi kritik apa definisi dari Al-Quran. Jadi tidak boleh, tidak boleh. Jadi ini pasti hilal ini, kelihatan atau tidak kelihatan. Sedangkan kelihatan dan tidak kelihatannya tuh ini nih. Ini ufuknya kan ini. Ini di atas ufuk, ini di bawah ufuk nih. Jadi biarpun besar seperti ini, kalau kalau di bawah ufuk yang nggak kelihatan. Kalau di sini, ini kan nggak kelihatan ini di bawah ufuk. Di sini besar. Ini di bawah ufuk nih. Ya nggak kelihatan lah meskipun besarnya kayak gini, tapi di bawah ufuk kan ininya, ketinggiannya kan. Jadi ketinggian hilal itu bukan parameter yang betul untuk menjelaskan kriteria apa itu hilal sudah besar dan tidak. Jadi akibatnya nih, akibatnya Muslim di timur bumi akan beribadah lebih lambat daripada Muslim di sebelah barat, barat bumi. Ya itu tadi eh, di Amerika apa dari Saudi Arabia sampai ke Saudi Arabia, Eropa dan Amerika sholat Idul Fitrinya 30 Maret, sedangkan Indonesia sampai ke timur malah 31 Maret. Kan lucu, sadar kita lebih dulu. Itu adalah anomali itu pasti. Ya. Jadi Muslim di Gisborne yang seharusnya melaksanakan ibadahnya 12 jam, 20 jam sebelum Muslim Amerika selama Syawal 1446 justru 4 jam di belakang Amerika. Muslim di Indonesia yang seharusnya melakukan ibadahnya 14 jam di muka Muslim Amerika selama Syawal 1446 justru 10 jam di belakang Amerika. Itulah anunya. Semuanya akan kembali kepada honor pada bulan Zulqa'dah 1446. Jadi selama Syawal itu, jadi itu adalah sebuah bukti itu ada anomali. Ini bukti bahwa keterbelahan di bulan Syawal 14 adalah sebuah anomali. Ya, kesimpulannya, video ini adalah penjelasan tentang kriteria wujudul hilal dan wujudul hilal global. Ya. Kriteria wujudul hilal global jauh lebih sederhana daripada KHGT Turki. Jadi kalau tadi itu kan saya sih tidak mempersoalkan yang di sebelah baratnya. Udah kayaknya asal di timur itu terjadi hilal apa ijtima sebelum subuh, udah kesananya kan pasti bertambah besar. Jadi seandainya kalau tadi itu ya, seandainya kebetulan kan di di Seattle itu kan ketinggian hilalnya 7, derajat atau 7 sekian derajat, di elongasinya kan hampir 9 derajat. Kebetulan itu apa tuh memenuhi kriteria eh, KHGT apa kriteria Turki 558 itu kan. Tapi seandainya toh memang kurang dari itu, tapi masa kemudian itu dianggap bukan hilal. Jadi lucu juga gitu. Jadi makanya memang saya sedang berupaya untuk mengusulkan agar wujud hilal global itu menggantikan kriteria yang lain. Tapi harus diingat bahwa ini bukan belum resmi. Karena untuk meresmikannya itu harus eh, disahkan, disetujui oleh ulama-ulama dunia. Jadi tidak boleh. Ya. Jadi prosedurnya harus diikuti lah. Ternyata hasilnya sama dengan KHGT yang kriterianya terlalu rumit. Jadi tadi yang saya wujudul global itu kan ternyata hasilnya sama dengan KHGT. Jadi insya Allah hasilnya tidak akan berbeda. Cuman anunya aja prosedur untuk apa ya lebih sederhana gitu kriterianya. Kriteria ini akan diusulkan pada pertemuan tentang KHGT terdekat yang ada kelak yang terjadi. Kriteria lokal tidak mungkin mempersatukan Muslim dunia. Ya. Jadi
apakah itu judul hilal yang lokal maupun yang Mabim, siapa lagi. Nah, jadi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.